selamat pagi sahabat Mira Aset semua. Iya, jadi hari ini kita ada pembahasan tentang update bulanan tentang batu bara dan juga CPO. Mungkin mulai kita bisa langsung presentasinya dimulai ya. Ya, jadi untuk di Maret 2023 kemarin kita melihat bahwa benchmark atau harga acuan daripada CPO itu rata-ratanya ada di level 4.143 Malaysian Ringgit per ton atau 5,1% lebih tinggi daripada harga rata-ratanya di bulan Januari dan juga Februari. Dan harga ini sebetulnya harga tertinggi di level tertingginya setelah selama dalam 6 bulan terakhir. Tapi memang seperti yang kita tahu di bulan Maret tahun lalu itu CPO prices itu memang ada di level peaknya yaitu di level 6.941, di mana ini kalau dibandingkan dengan level saat ini itu memang level saat ini sudah turun jauh lebih rendah ya daripada tahun lalu, yaitu di penurunannya di 40,3% secara year on year. Nah, untuk kedepannya, terutama untuk di bulan-bulan dekat-dekat ini, April sampai dengan Juni, itu kita expect CPO prices-nya akan relatif lebih volatile, tapi namun memang tetap di level yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan sebelum dengan adanya kenaikan ini di level 3.700 sampai dengan 4.500 per ton. Jadi ini didasari oleh adanya aksi pembelaan apa namanya uh, supply dan juga demand-nya ini yang akan terbalance ya. Di mana kalau misalkan kita tahu global edible supply oil di luar daripada CPO termasuk itu rapeseed ataupun soybean oil ini juga supply-nya sudah normalize apabila kita bandingkan dengan level waktu dulu ada Black Sea War. Tapi memang kita juga masih tetap berwaspada karena memang kita tahu ya masih ada geopolitical risk sekarang ya yang nantinya juga ini akan mengkontribusikan terhadap volatilitas harga CPO dekat-dekat ini. Untuk dari segi demand-nya sendiri, memang kita tahu Cina ini sekarang udah reopen, sehingga kita expect akan adanya penambahan demand dari Cina. Kemudian juga terlepas daripada uh, India sendiri, yang memang sudah merem up production-nya, terutama untuk rapeseed oil-nya, ini masih belum sesuai dengan ekspektasi mereka, walaupun mereka sudah mencanangkan aksi replanting yang masif ya untuk rapeseed oil ya. Terus kemudian kita juga di sisi lain tetap berwaspada terhadap potensi daripada economic slowdown yang mungkin juga nantinya akan mempengaruhi permintaan daripada edible oils yang memang juga akan mempengaruhi harga CPO ke depannya. Next. Ya, untuk Indonesia sendiri, ini data terakhir untuk di bulan Januari, produksinya di 2023 itu relatif flat apabila dibandingkan dengan tahun lalu di angka 3,9 juta ton. Dan namun kalau misalkan dibandingkan dengan Desember atau secara month on month, itu produksinya juga agak turun, tapi memang ini karena adanya seasonality. Untuk terkait dengan Ramadan ini kita juga melihat sebenarnya konsumsi daripada edible oil masih akan naik karena memangnya ada juga nantinya Idul Fitri ya. Kemudian untuk Januari sendiri tadi dari segi konsumsi itu ada 1,7 ton dan apabila dibandingkan dengan tahun lalu itu di 1.400, jadi memang 1,5 juta ton, jadi memang ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan secara tahunan. Namun kalau misalkan dibandingkan dengan Desember itu mengalami penurunan sedikit di 1,9 juta ton pada saat Desember. eh Secara keseluruhan, jadi kalau kita bandingkan dengan daripada produksi, kemudian konsumsi dan juga ekspor, itu CPO dan juga PKO pada akhir Januari itu stoknya di Indonesia ada sekitar 3,1 juta ton atau mengurang sedikit ya dari level di bulan Desember yaitu di 3,6 juta ton. Oke, next.
Ya, terkait dengan batu bara. Jadi memang kalau kita ngelihat di level bulan Maret 2023 kemarin ya, secara keseluruhan, secara average, baik daripada European Thermal Coal Benchmark atau IRA atau dan juga dari Newcastle atau North Asia Benchmark itu sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan level di bulan Desember. Untuk ARA sendiri itu sudah di level sekarang 135,1 dolar per ton, dibandingkan dengan di Desember itu di 242,6 dolar per ton di Desember. Jadi memang ada penurunan sebesar 44%. Sedangkan kalau kita ngelihat Newcastle price itu juga sudah turun sebesar 55% di level sekarang itu di 179,4 dolar per ton dibandingkan dengan level di Desember. Dan ini ketiganya ini seperti yang kita tahu, kita melihat sebenarnya efek daripada higher domestic coal output di Cina dan juga kemudian India, kemudian juga harga gas yang memang sudah turun dan juga kondisi yang geopolitikal yang cukup lebih mending gitu ya daripada tahun lalu. Ini mempengaruhi harga yang kita bisa bilang sangat signifikan penurunannya untuk Newcastle dan juga ARA. Oke, next. Ya, untuk di bulan April sendiri kita expect sebenarnya untuk ARA dan juga Newcastle coal prices ini akan relatif terganggu juga karena memang demand daripada Cina dan juga India ini juga masih mix. Kemudian juga ada beberapa sentimen-sentimen negatif dari sisi kebijakan atau geopolitik yang akan dicanangkan oleh India ya, termasuk untuk India yang akan berencana untuk menstop importnya dari tahun by 2025 dan juga 2026. Kemudian negatif sentimen lainnya itu juga didukung oleh US terakhir data terakhir bahwa sebenarnya kontribusi daripada renewable source energies di US itu lebih besar daripada kontribusi energi yang di-generate oleh coal. Kemudian dari sisi demand-nya, ini kita melihat sebenarnya untuk Cina dan juga India masih relatif kuat karena memang kedua negaranya ini juga masih berencana untuk stocking up karena memang mereka mempersiapkan untuk terkait dengan untuk di Cina cuaca yang agak lebih panas ya di bulan-bulan 3 bulan ke depan. Jadi memang dari segi sentimen dan juga permintaannya ini kita melihat masih agak mix. Kemudian dari Cina sendiri itu juga sebenarnya walaupun memang Cina masih stocking up, Cina ini masih prefer untuk batu bara yang lebih murah atau lebih kompetitif dari segi harganya. Yang kita ekspektasikan mungkin ini akan pengaruhnya terhadap permintaan batu bara dari Rusia dan juga kemudian dari Indonesia yang memang memiliki kalor yang lebih rendah. Jadi overall combined dengan yang tadi sudah kita sampaikan, kita expect walaupun dari ARA dan juga Newcastle coal prices-nya ini akan sedikit terganggu atau cenderung terganggu, kita melihat sebenarnya untuk harga batu bara Indonesia sendiri, terutama untuk yang lower CV coal ini masih akan lebih stabil dibandingkan dengan ARA ataupun Newcastle. Kemudian juga kita tahu bahwa terkait dengan Ramadan itu sendiri biasanya juga supply akan cenderung menipis sedikit. Next. Ya, jadi memang dari dua sektor CPO dan juga coal side dari coal itu kita relatif melihat sebenarnya katalis positifnya itu terbatas dan untuk CPO sendiri kita masih maintain ya posisi netral kita. Kemudian untuk batu baranya sendiri juga dari segi harganya juga kita expect masih akan relatif terganggu terutama untuk Newcastle dan juga arahnya. Jadi kita melihat sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan coal miners yang memang pure coal miners yang juga berorientasi ekspor, ini mungkin kinerja daripada labanya ini tidak akan mentop tahun lalu. Jadi memang untuk dari kita lebih prefer untuk domestic players dan
mungkin untuk sahabat-sahabat Mira Asset dan kita juga mungkin kita juga bisa melihat company-companies yang lebih terkait dengan batu bara namun memprovide logistik ataupun infrastrukturnya. Mungkin sekian dari saya yang bisa dapat sampai saya sampaikan. Kembali ke Glenda, selamat pagi sahabat Mira Aset, terima kasih.